Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada para sobat mahrusi yang berbahagia, semoga kita tetap mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari kita. Pada kesempatan kali ini, di momen ini, kita semua, khususnya para santri, dimanapun Anda berada, tentunya kita sudah mendekati di momen di mana kita akan menjumpai orang tua kita di rumah. Kita akan bertemu, bertatap muka kembali dengan orang tua kita, dan juga kita akan berkhidmah, dan kita akan sambung lagi dengan orang tua kita di rumah. Pada momen kali ini ada sedikit cerita tentang bagaimana kita untuk berbirrul walidain, bagaimana kita untuk bertindak yang baik kepada orang tua kita. Ada sebuah kisah, sungguhnya Nabi Daud alaihissalam, beliau membaca dalam kitab Zabur, sehingga beliau merasa bahwa tidak ada di dunia ini yang paling menghamba kepada Allah kecuali Nabi Daud. Allah memerintahkan untuk Nabi Daud naik ke atas sebuah gunung. Niscaya di sana Nabi Daud akan melihat seorang laki-laki yang kurus, yang menyembah kepada Allah selama 700 tahun dan memohon ampunan kepada Allah selama 700 tahun tersebut dari dosa-dosa yang ia lakukan. Sedangkan di sisi Allah tidak ada dosa sama sekali yang dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut. Jadi orang laki-laki ini sebetulnya tidak ada dosa yang perlu ia mintakan ampunan kepada Allah. Lah, hal ini terjadi kenapa? Jadi suatu ketika seorang laki-laki ini, dia ini naik di atap rumah, naik di loteng, kemudian dia menjatuhkan sebuah debu, menjatuhkan debu yang mana orang tuanya ada di bawah rumah tersebut. Seakan-akan dia tidak hormat kepada orang tuanya, seakan-akan dia menyakiti orang tuanya, akhirnya dia pergi. Dia pergi dari rumahnya dan melaksanakan ibadah selama 700 tahun, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal singkat cerita, seorang laki-laki ini ketika dia naik ke atap rumah dan menjatuhkan debu, orang tuanya tidak di bawah. Jadi ketika dia naik, memang dia melihat orang tuanya ada di bawah. Ketika dia berjalan di atap rumah, kemudian jatuhnya debu tersebut saat orang tuanya tidak ada di bawahnya. Namun karena saking rasanya tidak enak tadi, dia melakukan ibadah selama 700 tahun memohon ampunan. Lah, kita kembali ke awal bahwa Nabi Daud ketika melihat orang laki-laki tersebut yang kurus, dia menyembah kepada Allah selama 700 tahun hingga dia itu kurus sekali badannya. Nabi Daud akhirnya datang mengunjungi laki-laki tersebut. Kemudian Nabi Daud niki bertanya, "Kenapa kamu melakukan seperti ini?" Dijawablah dengan cerita laki-laki tadi bahwa dia memanjat rumah, kemudian dari atap dia menjatuhkan debu yang dimana orang tuanya itu ada di bawah. Oleh karenanya Nabi Daud mengkabarkan
wahyu dari Allah bahwasanya sungguhnya Allah telah mengampunimu dan juga sebetulnya engkau tidak menjatuhkan debu terhadap orang tuamu, yang mana orang tuamu ada di bawah. Dan itu merupakan kabar bahagia kepada orang tersebut, laki-laki tersebut, bahwasanya dia telah mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa kita yang statusnya sebagai anak, kadang kita itu tidak memikirkan bagaimana perasaan orang tua kita. Sedangkan di cerita tadi, bahkan seorang laki-laki ini menjatuhkan sebuah debu pun. Beliau tidak merasa tidak enak kepada orang tuanya. Yang mana dari situlah semua amal ibadahnya, permohonan ampunannya diterima oleh Allah dengan wasilah kabar dari Nabi Daud. Jadi ketika kita nanti di rumah, ketika kita bersama dengan orang tua kita, setidaknya kita betul-betul berakhlakul karimah kepada orang tua kita, berbuat yang baik, berperilaku sopan dan santun kepada orang tua kita, yang mana setidaknya kita tidak akan menyakiti hati orang tua kita. Bahwa kita tahu dan juga kita sejak kecil diajarkan bahwasanya ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua kita. Andaikan kita tidak bisa untuk berbirrul walidain kepada orang tua kita, bagaimana nasib kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ridho, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita menghadap kehadiratnya. Ada satu kisah lagi. Ini mungkin dapat menggugah kita untuk berperilaku baik kepada orang tua kita. Coba kita pikirkan, bagaimana ketika orang tua kita, ketika kita sulit, orang tua kita selalu ada di garis depan untuk melindungi kita. Ada kisah menarik dalam kitab yang saya bawa, kitab Nawadir ini, bahwasanya ada seorang Bani Israel. Ada seorang ibu dari Bani Israel yang mana anaknya itu sedang sakit kritis, sehingga orang tua tadi, si ibu tadi bernadar kepada Allah bahwasanya ketika anak saya sembuh, andaikan anak saya sembuh, saya akan keluar dari dunia selama 7 hari. Selama 7 hari saya akan keluar dari dunia ini. Singkat cerita, anaknya betul-betul sembuh, dan akhirnya ada orang yang berkata kepada si ibu tadi, penuhilah nadarmu untuk keluar dari dunia selama 7 hari. Ini perjuangan seorang ibu untuk bagaimana anaknya ini tetap hidup sehat, bahagia. Bahkan ketika sakit, dia rela untuk bernadar demikian. Artinya keluar dari dunia 7 hari, dia rela untuk berada di makam selama 7 hari. Akhirnya setelah anaknya itu sembuh, dia memenuhi nadarnya selama 7 hari. Namun sebelumnya dia bercerita kepada sang anak. Apa-apa yang telah dia nadarkan, dia ceritakan kepada sang anak dan memerintahkan anaknya untuk menguburnya hidup-hidup selama 7 hari. Demi memenuhi nadarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika anaknya ini sembuh, dia akan keluar dari dunia selama 7 hari. Dimakamkanlah hidup-hidup ibunya ini selama 7 hari. Karena sebagai bentuk nadar dan juga rasa syukur atas kesembuhan anaknya. Dari cerita yang kedua ini, kita bisa mengambil sebuah hikmah bagaimana perjuangan seorang orang tua, utamanya ibu, untuk
anaknya, bagaimana anaknya ini bisa merasa nikmat di dunia. Tidak ada yang namanya orang tua ingin anaknya itu sengsara. Terkadang kita saja yang lalai bahwasanya secara zahir memang kadang orang tua memarahi kita. Namun disitulah ada bentuk kasih sayang dari orang tua. Ada analogi sederhana, ketika kita memiliki peliharaan, katakanlah sebuah kucing, seekor kucing yang bandel, yang tidak bisa kita atur. Tentu kadang kita merasa jengkel terhadap kucing tersebut dan akhirnya kita akan membiarkannya. Kenapa kita membiarkannya? Karena sangat jengkel itulah. Kita akan membiarkan hidup terserah, mati terserah. Itu bentuk rasa jengkel. Begitu pula kalau kita sampai naudzubillah min dzalik menyakiti hati orang tua kita. Semoga kita menjadi anak yang soleh, anak yang betul-betul bisa berbirrul walidain kepada orang tua kita. Ada sebuah kisah ataupun ada sebuah keterangan mengatakan bahwasannya idza mata ahadukum in qata'a amaluhu illa min salasati. Ketika salah satu dari kalian meninggal dunia, akan terputus semua amalnya kecuali dari 3 perkara. Yakni yang pertama adalah al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaat. Yang kedua adalah shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Dan yang ketiga adalah waladun solihun yad'u liwalidayhi. Yakni adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Akhirul kalam, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.